Skandal pemalsuan ijazah melibatkan sejumlah nama penting. Bambang Bitor Suryadi yang menjadi pendiri. Repdam membongkar skandal pemalsuan ijazah di Universitas Pasar Pramuka alias UPP. Ternyata sumber Bambang adalah Denny Iskandar yang ungkap misteri di balik pemalsuan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Lokasi ini memang lokasi pemalsuan dokumen mulai ijazah, surat kawin, SKSK, STNK, dan sebagainya termasuk kelengkapan, seperti stempel dan kelengkapan pemalsuan dokumen lainnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menyita puluhan ijazah, KTP, dan buku nikah palsu yang berada di dalam toko. Polisi menyita 23 orang pemilik dan calo pembuat dokumen palsu. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Menurut Denny, pemilik toko, selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000, sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Dari hasil penjualan itu, Denny yang sudah beroperasi 3 tahun mengaku hanya mendapat keuntungan sekitar Rp200.000 per lembar dokumen palsu. Polda Metro Jaya mensinyalir tempat itu adalah sumber pembuat dokumen palsu di Jakarta. Mereka yang ditangkap terancam hukuman penjara 7 tahun. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. SMA. Berapa duit bang jual ijazah bang? 900. Itu SMA. Kalau yang kuliah? Universitas. Berapa? 1,5. Udah berapa lama bang beroperasi bang? Saya 3-4 tahun. Dalam kaitan ini, pras muncul mendadak rupanya ada skandal korupsi melibatkan namanya. Ya, nama jenengan disebut oleh Bambang Bitor Suryadi. Dikatakan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Solo, disebutkan nama-nama ini, kemudian diserahkan ke Mas Pras yang waktu itu di tim pemenangannya Jokowi, waktu mendaftar jadi gubernur DKI Jakarta bersama Ahok. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar ijazah asli itu diserahkan kepada Mas Pras? Jadi saya harus meluruskan karena saya adalah salah satu pelaku sejarah di tahun 2012. Saya terima kasih dikasih kesempatan oleh Mas Rudi untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan meluruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PD Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcast. Waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa gitu. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba nongol ini berita ini gitu, keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya kalau melihat ini nggak ada sikap berbeda-beda, kita kan semua diem, Pak. Kok tiba-tiba meletup nih namanya Bitor Suryadi ini. Nah, mending kalau meletupnya betul nggak apa-apa. Ini meletupnya ada orang yang nggak ngerti masalahnya dibawa-bawa ke situ. Dan Mas Pras bisa meyakinkan kita semua bahwa pada waktu itu tahun 2012 itu Bitor tidak terlibat sama sekali. Dia tidak di tim aja nggak ada. Namanya pun nggak ada. Jadi artinya apa yang dinarasikan Mas Bitor ini
Hanya berdasarkan katanya aja. Itu yang bahaya. Katanya ini kan bisa bengkok, bisa lurus, Pak. Makanya sekarang hari ini saya luruskan bahwasanya katanya itu nggak betul. Mas Bitor ngasih satu informasi kepada masyarakat itu salah. Adapun sekarang saya PD Perjuangan dengan Pak Jokowi sudah berbeda pemikiran, berbeda apa istilahnya pilihan. Tapi kan juga nggak boleh zolim gitu, Pak. Iya. Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan waduh. kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan katanya gitu.